Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi kali ini saya coba akan sharing mengenai menu-menu yang ada di dalam Jotero ya. Kita melakukan explore lebih jauh dulu mengenai menu Jotero ya. Jadi pertama kita buka dulu nih Bapak Ibu aplikasi Joteronya. Nah, di sini sudah ada menu-menu utama dalam Jotero gitu. Jadi tampilannya cukup simpel Bapak Ibu. Jadi ada a file. Di file ini kita bisa mencari menambahkan berbagai macam item, misalkan dari kutipan buku, kemudian atau email, letter dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita juga di sini bisa menambahkan catatan ya, misalkan catatannya apa seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan impor dari metadata. Misalkan metadata di Scopus, metadata di Google Scholar, atau bahkan di reference manager lainnya kita bisa juga import. Nanti untuk pemindahan misalkan dari metadata lainnya kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, selain itu kita juga bisa data yang sudah kita punya nih, kita bisa lakukan ekspor juga metadatanya. Jadi ini fitur yang sudah umum ada di setiap reference manager biasanya. Nah, di bagian edit ini seperti namanya, ini melakukan editing ya, proses editing dari artikel misalkan, nah, dan lain-lain gitu. Tapi sebelum masuk ke sini, saya mungkin coba menjelaskan menu-menu yang ada di dalam sini dulu, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di kursor yang saya ini ada mail library gitu. Kebetulan Jotero ini sudah saya gunakan, jadi filenya sudah ada gitu. Tapi bagi di tampilan Bapak Ibu sekalian mungkin masih jika belum pernah menggunakan itu masih kosong. Nah, itu kita bisa di sini buat folder baru Bapak Ibu. Kan biasanya untuk beberapa riset tertentu atau tugas tertentu kita membutuhkan eh, folder tertentu gitu ya supaya tidak kemana-mana foldernya. Nah, misalkan saya coba di sini ada new collection ya, atau ada di sini ada new library. Misalkan kita klik new collection, kita pilih misalkan di sini latihan. Jika sudah klik OK, nanti akan muncul di sini folder latihan. Ya, jadi yang nanti kita bisa tambahkan itu akan masuk ke latihan. Jadi sebenarnya kita bisa tidak hanya di folder latihan sih, misalkan kita buat dua ya. Ada latihan 2 misalkan. Jadi kita bisa pilih, oh artikel ini cocoknya untuk latihan 1, artikel ini cocoknya untuk latihan 2 gitu. Nah, fungsinya nanti untuk riset Bapak Ibu semua itu kita bisa fleksibel, si artikel yang kita cari itu masuk kemana. Nah, itu kalau ini sebelahnya itu untuk membuat library baru Bapak Ibu. Kalau ini kan my library ya, misalkan kita buat library baru, new group. Kalau new group sepertinya kita harus login dulu ya. Misalkan sebelum tadi library kita harus buat register dulu nih Bapak Ibu. Jadi register for free account, kita isi dulu nih namanya, misalkan username yang Musyafi, emailnya data. Ini kita pakai email masing-masing ya untuk mendaftar di akun Jotero. Jadi fungsinya supaya data kita itu tersimpan di awan gitu, di teknologi cloud computing, supaya kita ketika mengakses di device lain itu masih tetap kita bisa dapatkan datanya. Info email juga kita masukkan, passwordnya kita isi sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah kita klik saya bukan robot. Nah, setelah selesai kita klik register. Nah, gampang sekali caranya. Nah, hanya karena saya sudah punya akunnya, jadi saya langsung masuk ke akun login. Ya, akun saya sama seperti yang tadi saya isikan. Nah, ini tampilannya. Jadi ketika misalkan kita ingin membuat grup baru, kita bisa klik di sini, misalkan penelitian, grup penelitian misalnya. Kita klik create.
Ya, nanti harus kita validasi email dulu ya Bapak Ibu. Ternyata. Berarti kita harus validasi terlebih dahulu. Ini saya masuk email saya dulu untuk melakukan verifikasi. Ya, ditunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, di sini akan muncul halaman awalnya, jadi kita masuk ke emailnya ya. Nah, ini ada dari Jotero ya. Kalau kita klik di sini ada konfirmasi dari Jotero, kemudian kita klik ini tertulis please confirm your email address by clicking this following link. Nah, kita klik ini linknya. Nah, kemudian bisa sudah ada ya. Nah, ini ada sinkronisasi ya ketika Bapak Ibu. Kebetulan di Jotero saya sudah tersinkron nih, tapi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan sinkronisasi, ini caranya ada juga di sini. Jadi pertama buka Jotero-nya dulu, kemudian kita klik preference. Nanti di dalam itu ada sinkron Bapak Ibu. Ya, kita coba langsung ya di sini ya. Di bagian mana ya? Ini di bagian edit, kemudian kita klik preference. Kemudian bagian sinkron. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Ya, misalkan jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita isi sesuai dengan yang ada di sini ya. Usernya apa, kemudian passwordnya apa gitu. Ya, karena saya tadi sudah membuat, kita tinggal melakukan sinkron. Dan nanti semua emailnya akan tersinkronisasi seperti itu. Jadi nanti hasilnya dimanapun kita berada, filenya tetap akan ada di sini seperti itu. Nah, kita sekarang balik lagi ke ini ya, ke tadi menambahkan sebuah grup penelitian baru di sini. Ya, misalkan kita ingin membuat grup baru, tadi adalah grup penelitian. Nah, ini ada, kita bisa pilih ya mau apakah open membership atau close atau private gitu. Misalkan kita pilih yang public tapi close ya, jadi hanya yang tertentu saja yang kita undang. Kita klik create group. Ya, nanti di sini ada keterangannya ya. Kita klik save setting. Oke, nanti seharusnya sudah ada di sini. Nah, misalkan kita ganti sini saja. Nah, ini sudah ada member-membernya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya nanti kita bisa setting grupnya seperti apa gitu. Jadi nanti akan muncul di dalam grup penelitian yang di sini. Ya.
Nah, sementara karena ini nanti kita harus mengundang dan lain-lain ya seperti ini ya. Ini ada komen dan lain-lain, nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, itu soal di mail library ya. Jadi nanti ketika kita sudah mengundang beberapa researchers yang lain, nanti di sini akan muncul gitu. Ada grup penelitian. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada misalkan di latihan ya, kita klik tambah. Ini fungsinya untuk menambahkan secara manual sitasi yang ada gitu, misalkan dari jurnal atau dari buku. Nah, kalau ini tertulisnya ada item, misalkan ada ISBN atau seperti apa gitu. Kalau ini note ya, untuk memberikan catatan. Kalau ini ada attachment, misalkan ada file PDF, ada file link jurnalnya gitu dan lain-lain. Dan ini advanced search, jadi kita untuk mencari artikel yang sudah ada di Zotero. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tadi soal di view ya. Di view kita juga bisa setting layoutnya nih, mau stacked view atau standar view saja gitu. Ini bisa kita setting. Font saja juga apakah misalkan lebih besar gitu, ini juga bisa kita setting. Kalau Bapak Ibu lebih suka yang lebih kecil, ini juga disesuaikan. Kemudian note from size-nya juga kita bisa sesuaikan, misalkan 18 gitu atau 14. Note yang ini ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian untuk tools ini juga beberapa yang nanti akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi fungsinya untuk menambahkan Zotero di Microsoft Word, menambahkan Zotero di mesin pencarian kita, misalkan Mozilla atau Google Chrome gitu dan lain-lain. Sementara fitur yang help ini untuk ketika ada error dan lain-lain. Nah, itu salah satu fungsi-fungsi yang ada di Zotero. Jadi kalau boleh saya rangkum, di pertama kali ketika kita menggunakan Zotero, yang pertama adalah kita mengenalkan menunya dulu ya, kita kenal dulu, sudah familiar dengan menu-menunya. Di sini ada file, ada kertas kerja di sini. Kemudian kita bisa membuat folder ya, folder latihan atau latihan 2. Kemudian jangan lupa kita sinkronisasi di sini. Di klik edit, preference, kemudian kita melakukan sinkronisasi di sini. Tujuannya supaya agar file-file yang kita punya itu bisa dibuka di mana saja, dan ketika laptopnya misalkan terjadi hilang, itu kita bisa pulihkan karena datanya sudah tersimpan di teknologi cloud computing seperti itu. Baik, itu saja sesi mengenai pengenalan menu pada Zotero. Jika ada yang ditanyakan bisa diskusikan di kolom komentar. Terima kasih.